Selamat sore anak-anakku. Kelas 8. Ini saya buatkan video untuk kemarin yang nggak ikut Zoom ya. Semoga bermanfaat. Kita akan bahas persamaan garis lurus dari dua garis yang saling tegak lurus. Materi prasyarat yang harus kamu bisa adalah kamu harus bisa menggambar garis dengan gradien tertentu. Ingat, gradien kan lambangnya M, M-nya berupa pecahan, begitu ya. Bila nanti bilangan yang atas positif, jalannya naik, bila negatif turun. Bilangan yang bawah, bila positif ke kanan, bila negatif ke kiri, gitu ya. Jadi Y itu naik turun, kiri kanan. Gerakannya selalu naik turun dulu, baru belok kiri kanan. Maksudnya gitu. Kita praktekkan. Sekarang gambarlah garis dari titik A ya. Gambarlah garis nanti mulai dari titik A dengan gradien M 5/3. Titik A-nya min 4, min 6. Berarti ke kiri 4, ke bawah 6. Ke kiri 4, ke bawah 6. Kira-kira di sini titik A-nya. Kemudian gradiennya 5/3. 5-nya positif berarti naik. 3-nya positif berarti ke kanan. Dari sini naik 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke kanan 3. 1, 2, 3. Jadi nanti melewati ini. Nah gitu garisnya. Ini garis yang pertama. Kemudian gambarlah garis yang kedua melewati B. B-nya 2, min 4. Berarti ke kanan 2, ke bawah 4, ke kanan 2, ke bawah 4. Di sini titik B. Gradiennya 3/min 5. 3/min 5, yang atas plus berarti naik, yang bawah min berarti ke kiri. Artinya naik 3, ke kiri 5. Dari sini naik 3, 1, 2, 3, ke kiri 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti di sini. Nah, setelah digaris, ternyata kedua garis saling tegak lurus gitu ya. Ini yang merah dengan hijau ini saling tegak lurus. Begitu. Sekarang kita cari, kita amati ciri-ciri ini. Yang merah gradiennya 5/3, yang hijau 3/5. Jadi bilangannya kan hanya dibalik ini. 5/3, ini 3/5. Yang atas ini positif, yang ini negatif. Ternyata kalau digambar tegak lurus, artinya dua garis yang tegak lurus gradiennya tinggal dibalik. 5/3, ini 3/5. Kalau ini plus, itu harus min. Nanti kalau ini min, ini harus plus. Maksudnya gitu. Yang kedua, kita cari persamaannya. Garis tadi, garis yang ini, tentukan PGL dari garis yang melewati A tadi dengan gradien M 5/3. Ini dulu udah dibahas, rumusnya adalah ini. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Titik itu selalu X, Y, berarti ini X1-nya min 4, Y1-nya min 6. X1-nya min 4, Y1-nya min 6, masukkan ke sini. Y dikurangi Y1, berarti Y dikurangi min 6, yang ini. M-nya diganti 5/3, yang ini. X dikurangi min 4, dikurangi min 4, yang ini. Terus kalau ada min-min ini bisa berubah jadi tambah. Ini juga tambah, gitu ya. Y tambah 6 sama dengan 5/3 X tambah 4. Terus gradiennya 5 dibagi 3. Supaya bulat, maka dibagi 3 ini dikalikan ke kiri. Lawannya bagi kan kali, gitu ya. Dibagi 3 mau ke kiri berarti harus kali. Semuanya kali 3 menjadi 3Y ditambah 18. 3 kali Y 3Y. 6 kali 3 18. 5-nya kali ke yang kanan. 5 kali X 5X. 5 kali 4 20. Terus biasanya suku yang memuat variabel X itu positif. Karena ini sudah positif, maka biarkanlah di kanan. Dan 3Y inilah yang ke kanan. Jadi 5X-nya tetap di kanan positif. 3Y-nya pindah ke kanan jadi negatif. Gitu ya.
5Y tetap positif, 3Y pindah jadi negatif, 18 tetap di kiri tetap positif, 20-nya pindah positif jadi negatif. Terus yang kiri ini kalau dihitung menjadi min 2. 18 kurang 20 itu min 2, yang kanan tetap. Gitu ya. Ini bisa ditulis dalam bentuk lain, 5X kurangi 3Y sama dengan min 2. Sama aja. Garis yang kedua, tadi BY, garisnya harus melewati B 2,4. Gradiennya tadi 3 per min 5. Itu sama saja dengan minnya kalau di atas, nilainya sama, yaitu min 3 per 5. Saya akan ambil yang ini. Terus rumusnya masih sama. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Y dikurangi Y1-nya min 4. M-nya tadi min 3 per 5. X dikurangi X1-nya 2. Min-min ini jadi plus. Atau double min ini menjadi tambah. Terus dibagi 5 ke kiri menjadi kali 5. Y kali 5, 5Y, 4 kali 5, 20, min 3-nya kali X, min 3X, min 3 kali min 2, plus 6. Karena ini suku yang membuat variabel X-nya negatif, maka ini wajib pindah supaya menjadi positif. Ya. Ini pindah ke kiri jadi positif 3X. Ini tetap di kiri berarti tetap plus 5Y. 6-nya tetap di kanan berarti tetap plus 6. Ini pindah ke kanan jadi min 20. 6 dikurangi 20 min 14. Jadi jawabannya 3X tambah 5Y sama dengan min 14. Ingat, garis ini dan ini tadi saling tegak lurus. Sekarang kesimpulannya apa dari cerita di atas? Ciri-ciri dua garis yang tegak lurus adalah, yang pertama, kalau gradiennya yang satu positif, satunya pasti negatif. Kalau gradiennya pecahan 5 per 3, satunya pasti 3 per 5 dibalik ini. Ya. Kalau satu positif, satunya harus negatif. Kalau ini negatif, ini harus positif. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tadi garis pertama ini, garis kedua kan ini. Kalau diamatin, dua garis yang tegak lurus itu, ciri-cirinya gampang. 5-nya pindah ke belakang, 3-nya ke depan. Kalau soalnya nanti pengurangan, garis yang tegak lurus pasti penjumlahan. Begitu. Kalau soalnya pengurangan, jawabannya pasti penjumlahan. Kalau soalnya penjumlahan, garis yang tegak lurus pasti pengurangan. Koefisiennya ditukar, 5-nya ke belakang, 3-nya ke depan. Hanya gitu doang. Nanti tugas kita mencari bilangan yang belakang. Gitu ya. Jadi ciri-cirinya koefisiennya ditukar, tukar tempat, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Kurang jadi tambah, kalau ada tambah jadi kurang. Kita coba pada soal. Tentukan persamaan garis yang melewati A dan tegak lurus dengan ini. Tegak lurus dengan 4X kurangi 7Y. 21 ini nggak ngaruh di soal ya. Soalnya 4X kurangi 7Y sama dengan 21. Maka jawabannya harus tambah. Yang tegak lurus harus tambah, 7-nya ke depan, 4-nya ke belakang. Begitu. 7-nya ke depan, 4-nya ke belakang, 7-nya ke depan. Pengurangan jadi tambah. Nah, bilangan ini berapa? Kita cari dengan titik ini. Garis yang baru harus melewati A5,3. Berarti X-nya 5, Y-nya 3. X-nya 5, Y-nya 3 dihitung. 7X, 7 kali X berarti 7 kali 5. 4Y, 4 kali Y berarti 4 kali 3. Begitu. 7 kali 5-nya itu 35. 4 kali 3, 12. Dijumlah 47. Jadi nilai ini adalah harus 47. Jadi jawabannya yang ini ya. 7X tambah 4Y sama dengan 47. Contoh kedua. Tentukan PGR yang melewati A dan tegak lurus dengan garis 4X tambah 3Y. Soalnya 4X tambah 3Y. Yang tegak lurus pasti nanti pengurangan. 3-nya ke depan, 4-nya ke belakang. Nah, ya, ini soalnya. Maka jawabannya pasti
4-nya ini ke belakang. 3-nya ke depan, pengurangannya jadi tambah. Penjumlahannya jadi pengurangan begitu ya. Soalnya penjumlahan, jawabannya harus pengurangan. Terus isinya ini berapa? Kita lanjutkan. Garis yang baru kan harus melalui A, berarti X-nya diganti 5, Y-nya diganti min 2. 3X artinya 3 kali X, 3 kali 5. 3X, 3 kali 5, dikurangi 4Y, 4 kali min 2, gitu ya. 3 kali 5-nya 15, min 4 kali min 2 jadi plus 8. 15 tambah 8, 23. Jadi jawabannya 3X kurangi 4Y sama dengan 23. Kebetulan ini bilangannya sama, hanya kebetulan. Contoh ketiga. Bagaimana kalau soalnya bentuknya demikian, gradiennya pecahan begini. Ingat, kalau gradiennya pecahan ini positif, maka jawabannya pasti negatif. Kalau ini 3/4, jawabannya pasti 4/3 dibalik. Itu ya. Nah ini ya, soalnya Y sama dengan 3/4X, jawabannya pasti karena ini positif, maka jawabannya negatif 4/3. X tambah C. Tugas kita mencari nilai yang C ini. Caranya gimana? Garis yang baru kan melewati A lagi. Nah, berarti X-nya diganti 6, Y-nya diganti min 3. Y-nya diganti min 3, terus X-nya diganti 6, gitu ya. Y-nya min 3, X-nya 6. Kita hitung, 6 dibagi 3 berapa? 2. 2 kali min 4, min 8. Gitu ya. 6 dibagi 3, 2. 2 kali min 4, min 8. Ini ditulis ulang. Berapa nilai C? Berarti ini min 8 ini pindah ke kiri. Pindah ke kiri jadi positif. Jadi min 3 tambah 8. Ya. Min 8 ini jadi plus 8. Banyak yang negatif atau positif? Banyak yang positif dong. Berarti jawabannya pasti positif. 8 kurangi 3, 5. Jadi C-nya itu nilainya 5. Nah, C5 inilah masukkan ke sini. Itulah jawaban. Gitu ya. Ditambah 5. Karena C-nya plus 5. Gitu. Contoh keempat. Sekarang soalnya gradiennya negatif. Pasti jawabannya positif. Pecahannya dibalik. 5/3. Gitu ya. Dia melewati mana? Melewati 12,3. Berarti X-nya diganti 12. Y-nya diganti min 3. Y-nya diganti min 3. Ini diganti 12. 12 bagi 3. 12 bagi 3 di SD saya dulu hasilnya 4. 4 kali 5, 20. Terus C-nya bagaimana? 20-nya tinggal dipindah ke kiri. C sama dengan min 3 ditambah positif jadi negatif 20. Sudah negatif masih ditambah negatif lagi. Makin miskin, makin negatif. Jadi C-nya min 23. Ini tinggal dipasang di sini, gitu ya. Jadi jawabannya ini dikurangi 23. Begitu anak-anak. Semoga bermanfaat untuk kalian dan ilmunya nanti dapat diamalkan ke orang lain. Terima kasih, semangat, jaga sehat.